person that could mess with someone's trust. Halo, kembali lagi di channel aku. Nah, sekarang aku lagi ada di Gua Belanda. Aku perginya bareng sama Camer ya. Ini aku perginya di hari Minggu ya. Ini aku habis pulang wisuda, aku langsung pergi main. Nah, aku mau kenalin si Gua Belanda ini nggak jauh beda situasinya ya, kayak di apa yang dulu aku pernah bikin video di Gua Jepang. Gelap banget. Bedanya di Gua Jepang tuh lebih ke apa ya, belorongnya tuh kayak bercabang-bercabang. Kalau ini enggak ya, cuman lorong samping kiri kanan udah. Nah, dan untuk tiketnya masuk Gua Belanda nggak bayar tiket ya, sama kayak Gua Jepang, kita cuman bayar penyewaan center. Untuk center pribadi itu aku cuman bayarnya per center itu 5.000 ya. Mohon maaf, tengil banget ya. Beda banget ya. Kalau aku dulu di Gua Jepang sewa senternya itu 10.000 sama bayar pemandu. Nah, ini juga kalau misalkan kalian mau sewa pemandu juga boleh ya. Jadi kalau sama pemandu itu langsung ya dijelasin setiap detail-detail di sininya, di dalam si Gua Belandanya. Untuk udara di sini ya, di dalam si Gua Belandanya ini lumayan panas, beda sama di Gua Jepang. Nggak tahu karena banyak orang atau emang udaranya udah hangat ya di sini tuh. Nah, jadi kali ini aku mau ceritain sedikit sejarahnya ya, karena aku nggak pakai pemandu, jadi aku sendiri yang ceritain. Nah, teman-teman, Gua Belanda ini dibangun pada tahun 1912 ya, oleh kolonial Belanda. Awalnya si gua ini tuh terowongan yang berfungsi untuk menyadap aliran sungai di Cikapundung ya. Ini si terowongannya itu digunakan oleh PLTA Bangkok. Tapi dengan seiringnya waktu, terowongan itu diubah menjadi Gua Belanda. Nah, untuk lebar si Gua Belanda ini panjangnya sekitar 144 meter dan lebarnya itu sekitar 1,8 meteran ya. Dan pada saat itu juga Belanda itu juga membangun jaringan gua sebanyak 15 lorong dan 2 pintu untuk memperkuat kegiatan militer mereka. Nah, dan ada 2 pintu yang dibangun itu memiliki tinggi mencapai 3,2 meter, lumayan tinggi ya. Nah, untuk total luas wilayah yang dibuat si Gua Belanda ini ya mencapai 0,6 ha. Nah, untuk luas seluruh guanya mencapai 548 meter. Selain itu juga Gua Belanda memiliki fungsi pada saat Perang Dunia Kedua itu. Belanda menjadikan gua tersebut untuk stasiun radio telekomunikasi. Namun setelah kemerdekaan terjadi ya, Gua Belanda beralih fungsi menjadi gudang mesiu untuk para pejuang Indonesia. Usai penjajahan yang dilakukan Belanda, di kawasan tersebut juga dibangun gua militer oleh Jepang pada tahun 1942. Nah, pasti inget kan kalau misalkan dulu di sekolah-sekolah itu SD, SMP, SMA atau SMK tuh sering ya diajarin, dijelaskan masa penjajahan Belanda. Nah, setelah penjajahan Belanda kita tuh dijajah lagi sama Jepang. Sedih banget ya kalau
orang-orang zaman dulu tuh. Kita belum merdeka sampai harus banyak pertumpahan jiwa para pahlawan kita. Nah, sekarang kita tinggal enaknya. Oh iya, Jepang juga menggunakan gua itu untuk barak militer ya, dan juga perlindungan. Ternyata dulu mereka tuh baraknya di gua-gua kayak gini ya. Dan gua yang dibangun Jepang itu memiliki 18 bunker. Jarak antara gua Belanda dan Jepang ini sekitar 600 meteran ya. Nah, bagi kalian yang mau tahu sejarah gua Jepang juga ada di video aku sebelumnya, kalian bisa tonton aja. Dan di situ langsung dijelasinnya sama pemandu ya waktu itu. Jadi bukan aku yang ceritanya, langsung si bapak pemandu. Menurut aku kalau misalkan kalian nyari rekomendasi tempat yang bersejarah, itu cocok banget ya. Karena selain wisata, di Bandung itu banyak juga tempat-tempat bersejarah lainnya ya. Seperti contohnya Gua Belanda ini. Jadi selain kita berwisata, kita juga bisa tahu tempat-tempat yang bersejarah. Nah, untuk lokasi si Gua Belanda ini, masuknya ini di Taman Hutan Raya Juanda ya. Nah, mungkin segitu aja ceritaku kali ini. Gak kerasa ya, sambil jalan-jalan aku udah sampai lagi di luar. Dan sekarang waktunya aku pulang. Oke, karena aku udah jalan dari bawah, dari Gua Belanda. Nah, dan sekarang ini aku jajan dulu, istirahat sebelum melanjutkan perjalanan pulang.